Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita lanjutan dari cerita sebelumnya. YG menceritakan bahwa setelah dibangkitkan kembali manusia dibagi jadi 12 golongan dengan bentuk yang berbeda. Cerita sebelumnya baru satu golongan, bagaimana dengan golongan yang kedua? Mari kita simak ceritanya. Golongan yang kedua adalah mereka dikumpulkan dalam bentuk babi hutan. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli makan barang haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 42 yang berbunyi, Samauna lil ksibi, akaluna lisuti, artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong dan memakan barang-barang haram. Yang ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta kebingungan dan selalu bersandar pada manusia lain. Mereka itu adalah orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah dan tidak adil dalam memutuskannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza hakamtum bainana nasi antakumu bayal adli inawahani imaya idukum biji enolaha kona sami de an basairo, artinya, dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Golongan yang keempat adalah mereka dikumpulkan dalam keadaan tuli dan bisu. Mereka itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri dengan amal perbuatannya. Sebagaimana firman Ajoin Nauloa lajuibu mangkana mutalam pakuro. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Golongan yang kelima mereka dikumpulkan dalam keadaan mengalir nanah dari mulutnya dan menggigit-gigit lidahnya. Mereka itu adalah para ulama yang mengingkari antara perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Atamuruna bil biri watan sauna angpusakum. Artinya, mengapa kamu perintahkan pada orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu sendiri melupakannya? Golongan yang keenam adalah mereka dikumpulkan dalam keadaan tubuhnya penuh dengan luka dari api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksi palsu. Golongan yang ketujuh adalah mereka dikumpulkan dalam keadaan telapak kaki berada di dahi dengan diikatkan pada jambul kepalanya yang baunya mereka lebih busuk dari bangkai. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya untuk bersenang-senang dari perkara-perkara haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Ula, aikladzina's terawul hayatadan ya, biu, akhiroti artina. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Golongan yang kedelapan. Mereka dikumpulkan dalam keadaan mabuk yang jatuh bangun ke kanan dan ke kiri. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mencegah hak-hak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207 ya. Ayuhaladzina amanu angpiku min toibati maka sabtum, artinya hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dari kebajikan-kebajikan yang telah kalian lakukan. Yang kesembilan golongan, mereka dikumpulkan di mana mereka dipakaikan celana yang terbuat dari timah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang membicarakan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala tajasasu wala yakteb. Ba, dukum ba.jon. Artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Golongan yang ke-10. Mereka dikumpulkan mereka dalam keadaan menjulurkan lidahnya dari mulutnya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Yang ke-11 adalah mereka itu dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Mereka itu adalah orang-orang yang bercakap-cakap di dalam masjid tentang masalah duniawi. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Jin ayat 18, wa anal masajida lillahi. Artinya, dan sesungguhnya masjid itu milik Allah. Dan yang ke-12 mereka itu dikumpulkan dalam bentuk babi hutan. Mereka itu adalah orang-orang yang pemakan barang riba. Sebagaimana firman Allah
dalam surat Ali Imran, ayat 130. لا تأكلوا ربا بأضعاف مضاعفة. Artinya janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Itulah dari 12 golongan manusia yang dibangkitkan setelah kiamat. Dari 12 golongan ini, nanti akan saya bahas satu persatu di cerita berikutnya nanti. Cukup sekian dulu dan nantikan untuk cerita berikutnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.